kita untuk kuliah kita pada siang hari ini, kita pertemuannya harusnya offline ya. Tapi karena banyak saya mobilitas ke sana ke sini, jadi mohon izin kita online. Semoga tidak mengurangi apa kemudian materi pada siang hari ini. Kita langsung saja silakan. Ini kelompok atau individu? Yang presentasi kelompok atau individu, Bapak Ibu? Presentasi outline kan ini? Proposal kan? Enggak, Bu. Oh ya. Apa? Kelompok atau individu? Apa Pak Beni? Individu, Bu, kalau enggak. Ya. Individu, Bu. PJ-nya siapa nggih? PJ-nya siapa PJ? Kalau di RPPC PJ apa Sipen, Bu, nggih? Kalau Sipen Itu saya sama Mbak Arianti. oh ya, Sipen. Untuk RP-nya niku Sipen berarti Pak Beni, saya minta tolong dituliskan kalau nama-nama ya, nama-nama teman-teman. Bisa didengar suara saya? nama-nama Bu. Nama mahasiswa. Kan ini mau presentasi, jadi kan harus saya nilai. Halo, Bapak, Oke, dengar? nanti saya Iya, ya, minta tolong. kirimkan, Bu. Ya, ditulis ada di chat room, enggak apa-apa. Kalau Bapak hafal atau kalau sudah punya daftarnya, ya minta tolong dikirim ke WA saya. Eh, ini untuk outline proposal saya berapa kali pertemuan? Aduh ya, saya coba di RPP. Oke, oke. Ya, oh, masih banyak. Etika sudah 2 kali. Bab 1, bab 2, bab 3. Cuma 1 kali aja saya. Halo, tes, dengar suara saya? Halo, tes, dengar suara saya? Dengar, Bu. Saya ini, Dengar, Bu. ini saya hanya 1 kali berarti ya? Nggih, kalau di RPP Bu Nova 1 kali, Bu Ririn 1 kali niku nggih yang kuliah offline. Oke, berarti tapi di RPP kalau saya lihat tidak ada pembagian kelompoknya siapa dengan saya, siapa dengan Bu Ririn ya? Nggih. Oh gitu, oke. Berarti saya kok nggak punya daftar nama. Putus-putus, Bu. Hah? Putus-putus? Putus-putus suara saya? Aman. Eh, total jumlah mahasiswa kan 30, berarti kan 15. Adakah teman-teman yang punya daftar mahasiswa? Kita bisa tentukan mungkin yang nomor absen 1 sampai 15 saya, 16 sampai 30 Bu Ririn, begitu. Ada yang bisa mengirimkan ke saya?
Bentar. Ya, saya mulai dari ini dulu deh, Bu Anik ya. Yang huruf A itu mesti absen pertama. Silakan Bu Anik. Nanti kita, saya minta tolong deh, Bu. Siapa tadi ya? Nanti yang separuh lagi dengan Bu Ririn ya. Karena nilai outline ini kan harus masuk. Jadi harus dinilai, sehingga harus ada komponen penilaiannya. Pak, Nggih, Bu. nggih, nggih. Nun sewu, Bu, ini berarti saya presentasikan dari Word mawon apa nggih? Monggo, Yang monggo. bab 1, 2, 3. Nggih, nggih, nggih. Outline saja loh ya, outline saja, bukan proposal. Beda loh. Nanti teman-teman jangan-jangan memproseskannya bab 1 sampai bab 3 beneran, bukan outline. Nggih. Belum buat outline-nya, Bu. Oh, ya sudah seadanya nggak apa-apa. Nggih, nun sewu. Sambil Share screen nggih. Pak siapa nggih? Pak siapa tadi ya PJ satunya selain Bu Arianti? Hmm. Pak Beni nanti saya tunggu nama-nama mahasiswanya nggih Pak. Nggih, Bu, sebentar niki sambil dinas Ibu nun sewu. Oh, Dekat nggih, monggo, insya monggo. Allah. Nggih, nggih, nggih. Baik, baik. Mangga Bu Ani. Maksimal presentasi 10 menit ya. Nggih, Bu. Nggih, mohon maaf nggih, Bu, presentasi seadanya nggih. Monggo, monggo. Bisa share screen nggak? Oh nggih, dicobi. Harusnya sih bisa. Saya setting udah bisa semua sih. Sudah kelihatan nggih, Bu, nun Oke, sewu. monggo, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih untuk Bu Nova dan juga teman-teman semua. Di sini saya Anik Hardianti, mahasiswa program studi alih jenjang keperawatan, akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi dengan judul Hubungan Work Family Conflict dengan Kinerja Perawat Wanita di RSUD Aji Barang. Latar belakangnya secara garis besar mawon apa, Bu? Nggih. Langsung aja ke rumusan masalah tujuan. Oh, nggih. Rumusan masalahnya, di sini saya bacakan rumusan masalahnya. Untuk kinerja perawat itu dapat menentukan kualitas pelayanan sebuah rumah sakit. Sebagian besar perawat yang bekerja di rumah sakit adalah wanita. Perawat wanita yang bekerja di rumah sakit seringkali mengalami work-family konflik atau konflik peran ganda. Hal ini juga dialami oleh perawat wanita yang bekerja di RSUD Aji Barang, di mana mereka seharusnya tetap memberikan kinerja yang sesuai dengan standar pelayanan, tetapi juga mempunyai peran ganda sebagai istri dan ibu dalam keluarga mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, adakah hubungan work-family konflik dengan kinerja perawat wanita di RSUD Aji Barang? Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama tujuan umum, itu mengetahui hubungan work-family konflik dengan kinerja perawat wanita di RSUD Aji Barang. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, mengidentifikasi work-family konflik perawat wanita di RSUD Aji Barang, mengetahui kinerja perawat wanita di RSUD Aji Barang, dan menganalisis hubungan work-family konflik dengan kinerja perawat wanita di RSUD Aji Barang. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang hubungan work-family konflik dengan kinerja perawat wanita. Kemudian manfaat praktisnya, bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan mahasiswa dan pembaca terkait dengan work-family konflik perawat wanita dan kinerja perawat wanita. Kemudian manfaat bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang work-family konflik yang terjadi pada perawat wanita dan kinerja perawat wanita, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan rumah sakit, memberikan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kemudian manfaat bagi perawat,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perawat dalam menghadapi konflik peran ganda, sehingga pelayanan keperawatan yang diberikan tetap berkualitas. Kemudian manfaat bagi peneliti, yaitu menambah wawasan peneliti mengenai hubungan work-family konflik dengan kinerja perawat wanita, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari penelitian ini pada pelayanan rumah sakit. Ini keaslian penelitian disampaikan juga nih, Bu. Ini beberapa jurnal yang saya ambil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya yang pertama jurnal dari Agustina dan Sudibya tahun 2018 dengan judul Pengaruh Work Family Conflict terhadap Stres Kerja dan Kinerja Perawat Wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok. Ini persamaannya penelitiannya sama-sama dilakukan di rumah sakit. Kepripun, Bu? Nggih. Ibu langsung ke kerangka teori aja, Bu. Oh, nggih. Ini beberapa jurnal penelitian, nggih. Kemudian untuk selanjutnya ke kerangka teorinya. Di bab 2 saya membahas mengenai work family konflik dan kinerja perawat. Ini kerangka teorinya. Ibu dibesarin dong. Iya. Ibu dibesarin dong. Nggih, sebentar, Bu. Ini ya, Bu. Iya, oke, ya. Ini nun sewu. Ini kerangka teorinya, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap work family konflik. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, di antaranya faktor individu, faktor psikologis, ini mempengaruhi kinerja. Kemudian dari kinerja ini didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konflik peran ganda, yaitu time pressure. Ini menurut Greenhouse and Beutel tahun 2020, di antaranya time pressure, family size and support, kepuasan kerja, marital and life satisfaction, sense of firm, bantuan pengasuh anak. Kemudian dari kinerja ini didapatkan indikator dari konflik peran ganda, yaitu tekanan sebagai orang tua, tekanan perkawinan, kurangnya keterlibatan sebagai istri, kurangnya keterlibatan sebagai orang tua, dan campur tangan pekerjaan. Kemudian dari kinerja ini juga berhubungan dengan dimensi konflik peran ganda, yaitu ini menurut Greenhouse dan Beutel tahun 2020. Yang pertama, dimensi konflik peran ganda ada time-based conflict, strength-based conflict, dan behavior-based conflict. Ini kerangka teori dari Greenhouse and Beutel tahun 2020, Ibu. Ini belum saya sebutkan sumbernya. Kemudian kerangka konsepnya, ini ada dua variabel yang saya ambil, yaitu variabel independennya adalah work family conflict, kemudian variabel dependennya adalah kinerja perawat wanita. Dua variabel ini yang saya teliti. Kemudian dari penelitian ini saya temukan hipotesis. Yang pertama, ada hubungan antara work family conflict dengan kinerja perawat wanita di RSUD Aji Barang, dan HO-nya tidak ada hubungan antara work family conflict dengan kinerja perawat wanita di RSUD Aji Barang. Kemudian metode penelitiannya, desain penelitiannya adalah pendekatan cross-sectional study. Kemudian saya ini ya Bu, memakai desain kuantitatif. Ya, terus lanjut. Okay. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel yang diberikan syarat kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian nah ini lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di ruang rawat inap RSUD Aji Barang.
penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai April tahun 2023, pengambilan data dilakukan pada tanggal 6 sampai 30 Maret 2023. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat wanita di ruang rawat inap RSUD Aji Barang yang berjumlah 80 orang. Kemudian sampelnya, teknik samplingnya menggunakan purposive sampling, yaitu yang tadi saya sebutkan, pengumpulan sampel dengan kriteria inklusi, yaitu sampel bersedia untuk menjadi responden dan mengisi lembar inform consent penelitian. Sampel adalah perawat wanita yang sudah menikah, atau ini bercerainya enggak ya Bu? Kemarin saya sudah konsulkan yang sudah menikah saja dari Bu Indri. Kemudian kriteria eksklusi yaitu perawat yang sedang dalam keadaan tidak bekerja atau cuti dan perawat yang sedang melakukan tugas belajar. Dalam arti tidak ada di tempat kerja. Besaran sampelnya adalah karena jumlah populasinya ini lebih kecil daripada 10.000, maka menggunakan rumus Lovin dari Nur Salam tahun 2020 yang menggunakan besar sampelnya menggunakan perhitungan dari rumus Lovin, jumlah total semuanya 80. Dari perhitungan kita mendapatkan hasil dari 66,67 pembulatannya jadi 67. Berdasarkan dari hasil perhitungan rumus didapatkan hasil jumlah sampel yaitu 67 responden. Kemudian variabel penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah variabel independen, itu work family conflict. Kemudian variabel dependennya adalah kinerja perawat wanita. Definisi operasionalnya, 1 menit, Bu. nggih. Ini definisi operasionalnya, nggih. Ada yang kita coding, ada umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan lama bekerja. Oke, stop. Nggih. Bu, saya coba mengomentari saja. Nggih. Ini kan Ibu kan menyampaikannya kan ini sudah skripsi ya. Nggih. Harusnya memang bukan skripsi yang disampaikan karena saya bukan pembimbing kan. Nggih. Nggih. Nah, tapi nanti apa yang saya komentari ini hanya sekedar masukan. Ingat saya Nggih. bukan pembimbing. Pembimbing Iya. yang lebih berhak adalah pembimbing Bapak Ibu semuanya di sini. Karena Nggih. harusnya antara outline dengan proposal ini harusnya berbeda ya. Oke, tapi Nggih. nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya komentari satu, Bu. Ibu, mungkin ini nanti waktunya kita tidak bisa semuanya presentasi ya. Eh, Nggih. kita ambil acak aja secara garis besar. Ibu coba ke atas, Ibu sampaikan ini apa? Ke atas, ke atas, ke atas. Nah, Ibu pakai rumus opo, wi? Yang mana, Bu? Yaitu rumus penghitungan sampel itu Ibu pakai rumus apa itu? Rumus dari Slovin. Ini Ibu Karena udah konsul pembimbing ya sampai bab 3. sudah. Oke. Sudah. Oke. Nggih. Nah, masalah Yang karena sampel kurang dari 10.000, nggih. ya, intinya ingat saya bukan pembimbing ya. Nggih. Nggih. Semuanya ini hanya sebagai pertimbangan saja, tidak dirubah juga tidak apa-apa karena yang berhak adalah pembimbing. Saya hanya menyampaikan saja masukan bahwa ini Ibu sampelnya kan Ibu kan populasinya 80. Iya. 80. Terus kok Ibu itu kok pakai Slovin? Akhirnya ketemu Ibu jumlah sampelnya 67. 67. Karena Ibu pakai rumus Slovin. Rumus Slovin itu dipakai kalau populasi itu tidak diketahui jumlahnya, Bu. Ibu kan sudah jelas bahwa populasinya Ibu itu wanita, perawat wanita mungkin bukan wanita ya, wanita itu kata yang harusnya perempuan loh. Kok wanita ya? Saya nggak paham ya. Lebih halusnya kayaknya lebih halus yang perempuan deh daripada wanita. Laki-laki apa? Pria wanita, laki-laki atau apa? Laki-laki perempuan gitu. Silakan monggo bakunya yang mana. Nah, itu kalau Ibu pakai rumus ini ya nanti ketemunya pasti akan mendekati jumlah populasi, Bu. Itu selisihnya kan dari 80 ke 67, selisihnya hanya 13 orang loh. Iya. Ya kalau saya Ibu sudah tahu pengujinya siapa? Sudah. Siapa? Bu Ita.
Wita. Nah, Nggih, kalau saya orang keempat ya, karena nanti iya, ada satu pembimbing dua dan nggih. pembimbing tiga. Nggak enak kalau jadi orang ketiga ya, saya orang keempat aja. Nah, itu saya akan mengatakan kenapa Ibu nggak total aja semuanya. Oke, Kuota sampling 80, uang 13 selisihnya mau diapain? Itu satu. Karena iya, itu penggunaan rumusnya Ibu kurang tepat. Karena iya. Ibu pakainya Slovit. Terus ke bawah lagi Bu, definisi operasional. Definisi operasional Ibu itu mohon maaf, terus ke bawah. Terus ke bawah, ya, terus. Nah, terus umur, terus jenis kelamin, tingkat pendidikan. Stop, stop, Nggih. stop dulu, stop dulu. Umur dulu Bu, lihatkan umur. Nah, oh stop. Umur rentang usia. Sekarang saya tanya, apa bedanya usia dengan umur? Definisi operasional itu tidak boleh mengulang variabel, Bu. Definisi operasional itu tidak boleh mengulang variabel. Contohnya saja di bawah. Coba Ibu, tingkat pendidikan apa Ibu? Definisi operasionalnya. Nah, stop. Oh, Nah, Ibu tingkat pendidikan aja, Ibu jenis pendidikan. Ya kan sama berarti. Antara variabel yang Ibu akan definisikan dengan definisi operasionalnya kok sama. Harusnya enggak dong, harusnya berbeda dong gitu. Nah, itu silahkan. Itu ya, itu seharusnya seperti itu. Tapi sekali lagi, eh, Bu Nova tidak ini ya, iya, tidak berhak untuk mengubah. Yang berhak adalah pembimbing. Udah itu aja. Itu masukan dari nggih. saya ya. Nggih. Terima kasih Bu masukannya. Ini juga masih revisi Bu. Terus kedua status pernikahan. Status pernikahan. Nah, sama status pernikahan Ibu juga mengulang lagi. Status terbaru. Nah, ada kata-kata status yang Ibu ulang ya. Eh, ya itu intinya sih eh, itu status Tidak pernikahan boleh sama, nggih. menikah cerai. Oh, gitu ya. DO-nya Devi apa tuh tadi karena apa Bu? Eh, inklusinya apa Bu tadi Bu? Perawatnya sudah menikah. Kalau ini kan nun sewu Bu, kemarin kan saya upload yang seadanya belum saya revisi nggih. Ya nggak apa-apa. Kalau kemarin sih ini tidak dimasukkan ke definisi operasional lagi, tidak dimasukkan karena kemarin mengambilnya langsungnya sudah menikah di Oh, inklusinya, nggih. oh gitu. Oke oke. Ya Nggih, sudah. Oke oke. Mangga mangga. nggih. Oke, berikutnya silahkan. Kenapa Bu? Ya sudah Oh, selesai. nggih, nggih. Oh, Ganti nggih. yang Terima lain. kasih. Terima kasih untuk Bu Nova untuk masukannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bu Nova dan teman-teman semua. Wassalamualaikum. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Adi Gunawan. Silahkan Pak Adi. Ya sambil menilai ya. Baik, Bu Nova, mohon maaf. Mungkin saya minta skip dulu sambil menyiapkan materi ini. Oh, skip dulu. Ya, Oke, baik. Almas, ada Almas? Almas Musyafa ada? Almas ada Almas? Nggak ada Almas? Almas nggak datang? Oke, saya merahin dulu ya. Anindita, Hadir Ibu. silakan Bu bisa presentasi. Nyuwun sewu Mas Bogi. Share screen ya Mas.
Maaf Ibu jika nanti suara saya bising soalnya di pinggir jalan. Oh, nggih, monggo. Langsung saja nggih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lisani ya Kauli. Terima kasih kepada Bu Nova yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil proposal metodologi penelitian saya. Untuk judulnya, pengaruh terapi relaksasi Benson terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bawang 1. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah menurut World Health Organization pada tahun 2019 memaparkan bahwa jumlah penderita hipertensi sebanyak 22% penduduk dunia dan mencapai 36 angka kejadian di Asia Tenggara. Berdasarkan Fikesdas 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 658.201 jiwa. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat tertinggi di ketiga dengan prevalensi 86.648 jiwa. Selanjutnya dikerucutkan lagi berdasarkan Provinsi Kesehatan Dinas Kesehatan Banjarnegara didapatkan data bahwa jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 adalah 284.224 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 325.625. Hasil dari rekam medis Puskesmas Bawang 1 di tahun 2001, prevalensi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun mencapai 11.661 penderita. Lanjut, Mas. Terapi non-farmakologi dalam penanganan hipertensi dapat dilakukan dengan melakukan terapi relaksasi. Penanganan diri pada terapi relaksasi dapat distabilkan tekanan darah dan didasarkan pada cara kerja sistem saraf simpatis dan parasimpati. Terapi relaksasi meliputi ada beberapa terapi relaksasi dan salah satunya adalah terapi relaksasi Benson. Dari latar belakang yang sudah sedikit saya paparkan, timbullah rumusan masalah apakah ada pengaruh terapi relaksasi Benson terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bawang 1. Adapun tujuan dalam penelitian ini, ada tujuan khusus dan tujuan umum. Lanjut, Mas. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh terapi relaksasi Benson terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Untuk tujuan khususnya ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik usia dan jenis kelamin pasien, mengidentifikasi tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum pemberian relaksasi Benson pada pasien hipertensi di Puskesmas. Dan yang poin ketiga, mengidentifikasi tekanan darah sistolik dan diastolik setelah pemberian relaksasi Benson. Lanjut. Kita langsung ke kerangka teori aja. Teori, Mas. Yang kerangka teorinya. Di bab 2 ini, adapun kerangka teori dari kesimpulan pemaparan di bab 2, yang pertama adalah klasifikasi tekanan darah. Klasifikasi tekanan darah ini ada normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, dan hipertensi derajat 3. Dari tekanan darah ini adapun faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada genetik, lingkungan, obesitas, alkohol, stres, kurang olahraga, dan merokok. Dari faktor yang mempengaruhi ini akan beresiko merupakan penyebab terjadinya hipertensi. Nah, klasifikasi hipertensi ini ada 3, ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk penanganan hipertensi ini perlu dilakukan penata laksanaan agar tidak terjadi komplikasi. Komplikasi dalam hipertensi ini ada penurunan perfusi jantung, gagal ginjal, stroke, dan buta. Dan penata laksanaannya ini ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi sendiri ini obat-obatan, dan non-farmakologi ada 4, diet hipertensi, olahraga, berhenti merokok, dan tidak minum alkohol, dan juga diberikan teknik relaksasi. Kita kerucutkan lagi, diberikan teknik relaksasi, ada macam-macam relaksasi, terapi otot progresif, relaksasi nafas dalam, terapi relaksasi Benson. Nah, saya mengambil relaksasi Benson, kita kerucutkan. Terapi relaksasi Benson ini dengan menggunakan teknik
latihan nafas, olah nafasnya akan menjadi oksigen akan meningkat. Nah, oksigen yang meningkat ini akan timbul rasa rileks pada seseorang. Rasa rileks ini akan diteruskan ke hipotalamus. Di hipotalamus menghasilkan salah satu hormon di hipotalamus yaitu CRH, ini CRH. Dari CRH ini dilanjutkan ke kelenjar pituitari di otak ini dan menghasilkan ekepalin dan beta endofrin. Selanjutnya dari meningkatnya hormon ini terjadi penurunan aktivitas saraf simpatis dan pengaktifan saraf parasimpatis. Selanjutnya dari penurunan dan pengaktifan ini oksigen terpenuhi, aliran darah menjadi lancar, denyut jantung menjadi lambat, dan tekanan darah menurun. Untuk kerangka teorinya, adapun kerangka konsep pada penelitian ini yaitu variabel independennya terapi relaksasi Benson dan variabel dependennya penurunan tekanan darah. Ini kotak ini yang diteliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, tidak ada pengaruh terapi relaksasi Benson terhadap tekanan darah, dan satunya ada pengaruh terapi relaksasi Benson terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Untuk metode, kita masuk di bab 3, metode penulisan. Jenis rancangan ini saya mengambil eksperimental dengan penelitian pra-eksperimental menggunakan rancangan grup pra-post-test design. Nah, menggunakan pre-test ini karena sesuai tujuan penelitian saya ini mengobservasi sebelum dan sesudah ini pra, perlakuan, dan post-test. Lokasi penelitiannya ini di Puskesmas. Lanjut saja, Mas. Populasi dan sampel berdasarkan rekam medis tahun 2002 didapatkan rata-rata 129 pasien usia produktif di setiap bulan, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 29. Adapun sampel, saya mengambil sampel dari Nur Salam, ini mengatakan jumlah populasi kurang dari 10.000, maka sampel bisa diambil 20% sampai 30%. Saya mengambil 20%, jadi hasil perhitungan 25,8 dibulatkan menjadi 26%. Untuk penelitian eksperimen ini adanya dropout. Untuk dropout-nya ini rumusnya N per 1 per if 26 untuk sampelnya, dan 1 kurangi 0,1 hasilnya 28,88 dibulatkan menjadi 29. Adapun kriteria simpelnya ada inklusi dan eksklusi. Untuk inklusinya, pasien dengan tekanan darah lebih dari 40 dan diastolnya 90 bersedia menjadi responden, tentang usianya dewasa di atas 18 di bawah 60, tinggal bersama keluarga karena nanti penelitiannya di rumah dan juga di puskesmas. Pasien penyakit, pasien dengan gangguan disabilitas. Teknis samplingnya dengan accidental sampling. Teknis sampling menggunakan kategori jenis data non-probability sampling. Lanjut, Mas. Ini variabel penelitiannya, ada variabel bebasnya independennya terapi relaksasi Benson dan terikatnya tekanan darah. Ini untuk definisi operasionalnya. Ada variabel definisi operasional, alat ukur, skala, parameter. Lanjut. Untuk instrumen penelitiannya, ini ada tensimeter untuk mengukur tekanan darah, dan stetoskop juga. Lembar observasi ini berisikan dengan nama pasien, usia, hasil dari pra observasi sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Jam tangan ini digunakan untuk waktu saat perlakuan. Pengumpulan datanya ada data primer dan sekunder. Untuk analisis datanya, ada pengolahan datanya ini diedit, data diedit terlebih dahulu dari pengumpulan data di lembar-lembar observasi, selanjutnya diberikan kode untuk di SPSS, selanjutnya di entry dan ditabulasikan. Untuk analisis datanya univariat untuk melihat distribusi frekuensi karakteristik yang meliputi usia, jenis kelamin. Nah, ukuran Oke, cukup, Bu. Cukup. Oke, baik. Terima kasih, Bu, sudah mempresentasikan. Ini Ibu sudah konsul sampai bab 3? Sudah, Ibu. Nah,
Sudah ACC? Yang satunya udah, yang satunya belum. Oh, yang satunya udah, yang satunya belum. Pembimbing satu sudah, yang pembimbing lainnya belum gitu maksudnya. Nggih. Oh, oke, karena sudah ACC, selamat Bu ya. Nanti tinggal sedikit lagi. Saya kira tidak terlalu ada banyak hal spesifik yang harus di revisi. Kalau hanya sekedar masukan saja di saya bahwa pada saat Ibu memasukkan tujuan, kalau tidak salah tadi tujuan yang pertama Ibu itu mengidentifikasi karakteristik berdasarkan usia dan jenis kelamin ya. Nggih. Ya, tapi saya lihat Ibu sudah masuk di tujuan tapi definisi operasional tidak ada. Yang Ibu akan maksudkan dengan usia itu apa, yang Ibu akan maksudkan di jenis kelamin itu apa, itu belum muncul. Seharusnya dimunculkan karena pada saat Ibu itu memasukkan ke dalam tujuan khusus berarti harus ada hasilnya, harus Ibu bahas dan harus ada kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan tujuan Ibu 3 berarti nanti kesimpulannya Ibu harus ada 3. Jadi tetap harus didefinisi operasionalkan Ibu. Paham ya? Nggih. Nah, itu masukan saya saja. Sekali lagi, saya tidak berhak untuk mengubah apa yang sudah disepakati oleh pembimbing Ibu. Ya, itu masukan saya saja. Terus Ibu bisa, ini pasiennya dengan hipertensi, Benson itu Ibu sudah paham ya cara memperagakannya? Sudah bisa, Ibu sudah paham cara memperagakannya Benson? Ibu bisa memperagakan ke saya, Bu? Nggih. Atau sedang di jalan sehingga sulit? Gimana Ibu? Ibu bisa memperagakan terapi relaksasi Benson ke saya? Oke. Alur-alur dari awal gitu, Bu. Enggak, secara garis besar aja dipraktekkan langsung. Terapi relaksasi Benson ini kan gabungan dari nafas dan juga religi. Nah, ini pasien dalam keadaan tenang. Seperti saya menyampaikan kepada Ibu atau dijelasin, Bu? Iya, langsung saja. Langsung dioperasionalkan. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ya, Selamat siang, Ini saya akan melakukan terapi relaksasi Benson. Tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya untuk insya Allah untuk membantu Ibu, mengobati Ibu, penyembuhan Ibu di hipertensinya Ibu, Langsung caranya aja, Bu. Caranya Ibu dalam keadaan tenang, Bu. Posisi duduk atau tidur, monggo. Yang senyamannya Ibu. Nyuwun sewu mripate dipejam, Bu. Pejam mata. Nah, terus nanti untuk waktunya sekitar 10-15 menit, Bu. Ibu pokoknya posisinya tenang, ampun kepikiran sing lain-lain, ngonten. Terus nanti ikuti instruksi dari saya, Bu. Nanti buang nafas, tarik nafas, diatur nafasnya, terus pas dibuang nafasnya niku, Ibu sama berzikir atau sesuai kepercayaannya Ibu, nggih. oke. Stop. Oke, Ibu. Tadi kalau saya lihat kayaknya apa yang Ibu maksudkan di definisi operasional itu belum. Nggih, Bu, belum ada yang Benson-nya itu belum ada. Belum ada dan belum spesifik ya. Tadi kan Ibu mengatakan 10-15 menit. Nah, di definisi operasional, maaf nih Ibu, maaf, kemarin kan di parameternya sudah ada yang alur-alurnya itu, Bu, dari dosen pembimbingnya dicoret gitu, nggak usah ada nanti di lampiran seperti itu. Bukan alur, bukan di definisi operasional. Coba disampaikan lagi Bu, yang definisi operasionalnya Bu. Siapa tadi yang share screen? Kalau alur itu boleh mau di lampiran enggak masalah. Yang definisi operasional ya DO-nya saja Pak. Definisi operasionalnya saja. Maaf Ibu, diulangi tadi kok macet. Ntar dulu. Oke, stop. Adalah terapi relaksasi napas di mana proses di dalamnya melibatkan unsur keyakinan pasien yang diyakini sebagai upaya untuk memusatkan perhatian dan suatu fokus dengan menyebutkan berulang kalimat ritual dan Bu,
Ibu harus bisa membedakan antara definisi teoritis dengan definisi operasional ya. Kalau saya baca, ini adalah definisi teoritis, belum Ibu operasionalkan. Nah, Ibu nanti, Ibu yang akan Ibu maksudkan dengan kalimat ritual itu harus Ibu spesifikkan, Bu. Jadi semua responden itu harus Ibu samakan. Oke, Bu, siap, Bu. Paham nggih? Nah, terus Ibu nanti tambahkan selama berapa lama 10, misalnya anggaplah selama 10 menit. Ya, 10 menit dilakukan selama berapa kali? Berarti 10 menit itulah ya sudah ya, berarti dilakukan selama 10 menit ya sudah, berarti Ibu harus eh, apa menyampaikan itu. Kalau yang Ibu tuliskan di sini ini adalah Ibu ini definisi teoritis, Bu. Masih umum, Bu. Iya. Oke, Jadi Bu. kan nanti setiap responden yang akan Ibu bawakan nanti ritual yang satu astagfirullah, yang satu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang satu apalagi kan beda-beda, Bu. Nah, ini memang mau dibedakan seperti itu atau memang mau disamakan. Kalau mau dibedakan berarti Ibu harus punya alasan secara ilmiah kenapa kok beda. Karena maaf, antara setiap kata ritual atau ucapan salawat dengan istighfar itu kan mengandung makna yang berbeda, Bu. Kalau ndak Ibu bimbing, kalau ndak Ibu samakan, nanti hasil yang merasuk ke dalam jiwa responden Ibu antara astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih dan lain sebagainya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan berbeda, Bu. Oke, Bu, oke, Bu. Nah, itu harus Ibu samakan. Itu kalau menurut saya ya, Bu ya. Terus kemudian tekanan darah. Tekanan yang dihasilkan oleh pompa jantung yang bekerja untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, ini Ibu kan harusnya ini ya, skalanya kok isonom SOP, kok relaksasi Benson kok skalanya isonominal tuh kayak mana, Bu? Iya, Bu. Itu dari diskusi sama pembimbing, nominal itu antara dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, ini dilakukan seperti itu, Bu. Berarti artinya Ibu Oh, bagaimana? ini menurut saya ya Bu ya, maaf ya, sekali lagi maaf, ini hanya sekedar masukan. Saya tidak mengambil alih siapapun ya, tidak mengubah keputusan pembimbing. Kalau Ibu mengatakan iya, itu ini kan Ibu sebelum dan setelah toh. Oke. Ya harusnya Ibu tuliskannya sebelum dan sesudah di parameternya itu loh. Oke, siap, Bu. Heeh, karena kan Ibu pakainya pre dan post test toh. Oke. Ya, bukan iya dan tidak, bukan. Kalau iya dan tidak, berarti Ibu harus ada kelompok kontrol yang Ibu lakukan dan yang tidak Ibu lakukan. Padahal kan ini satu responden Ibu lihat sebelum dan Ibu lihat sesudah. Harusnya sebelum dan setelah yang Ibu masukkan. Gitu ya. Oke. Siap, Bu, siap. Oke. Oke, itu aja sih masukan dari saya ya, Bu ya. Oke, next berikutnya. Terima kasih, Bu. Cukup sekian, teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Arum. Arum, ada Arum? Sedang akreditasi napa nggih tadi di Oh, chat? Nggih. oh, nggih, mangga, Arum. Ibu Arianti sedang izin ya, sedang keseritahan ya. Turut berduka cita nggih Ibu, semoga Nggih. kuat almarhum husnul khotimah ya, amin. Pak Beni bisa Pak Beni? Bisa Pak Beni, mana Pak Beni? Pak Beni bisa presentasi Pak Beni? Sepertinya lagi Sito tadi apa ya, Bu? Oh, Di lagi. chat. Oh, Nggih. Ngechat sedang ada operasi itu. saya nggak baca soalnya. Bu Desi bisa? Bu Desi? Mohon maaf Ibu lagi sambil di jalan. Oh, dijelaskan. Oke, baik. Ibu Dia? Bu Dia? Bisa? Presentasi Bu Dia?
Budi ada nggak ya ini? Budia enggak rawuh ya? Budia Sulistiani ada sih, cuman lagi off cam. Ada lagi chatnya, beliau izin kemana gitu? Enggak. Saya izin sedang jaga sore, jam 3 mau ada tindakan operasi. Ya sudah, lewat lagi. Dina Rosiani, ada lagi nggak di chat? Dina Rosiani, tak ada. Dina, Mbak, Dina Rosiani bisa? Mbak Dina, Ya. Mbak Dina tadi sih di jalan, Bu. Sudah ini sudah titip itu supaya saya screen ke saya, tapi sedang dalam perjalanan. Baru Oh, operan jaga nggih. oh, tapi bisa presentasi nggak? Nggak bisa ya? Oh, ya sudah. Kalau apa sudah dikirim ke saya katanya suruh dilanjut dulu, Oh, ya tapi sudah. sudah titip buat share screen ke saya. Saya kan kalau nggak bisa membaca, nggak bisa beliau Nggih, membaca kan ya, berarti ya. nggih, nggih, nggih. Bu Dwi Riani, Bu Dwi Riani bisa? Lagi. Jalan, Bu. Oh, masih di jalan. Nggih, ngatos-ngatos fi amanillah, Bu. Bu Eka, Bu Eka bisa Bu Eka? Enggak siap, Bu. Nggih, monggo Bu. Izin pakai 2 akun, Bu. Yang satu di mute Bu supaya nggak feedback. Langsung rumusan masalah. Judulnya apa ini Bu? Kok nggak ada judulnya? Judulnya nopo nggih? Ya, Ibu. Judulnya apa? Judulnya apa Ibu? Ya, sudah kirim. Yang satu di ini Bu, volumenya di offin sehingga nggak feedback. Oke, aman ya, Bu. Oke, aman. Oke, ke bawah lagi Bu, coba Bu. Dari laptop nggak bisa itu sih. Nggak bisa apa Bu? Hanya nggak itu. Rumusan masalah ya, Ibu. Ya sudah, langsung aja ini. Apa ini? Oke. Oke, monggo. Oke, untuk judulnya punten. Untuk Pengaruh pendidikan kesehatan vulva hygiene ya terhadap Iya. angka. Oh, kejadian full ablus di pondok pesantren. Oke, terus ke bawah lagi tujuan Bu. rumusan masalah penelitian ya, Ibu. Mendeskripsikan karakteristik di pondok. Oke. Oke. Karakteristiknya yang Ibu mau deskripsikan berdasarkan apa ini? Mendeskripsikan karakteristik responden di pondok pesantren. Jadi permasalahannya di pondok tersebut itu banyak banget yang belum paham tentang vulva hygiene, terus angka keputihan juga tinggi sebelum-sebelumnya Ibu pengobatan Mm-mm. keputihan di sana. Jadi tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan vulva hygiene dengan metode leaflet, tapi ini kemarin di apa revisi ya Bu, jadi pakai audio visual, nggak hanya leaflet. Hmm. Revisi terhadap angka full abuse di pondok pesantren Putri. Tujuan khususnya mendeskripsikan untuk responden, mengidentifikasi kejadian, sebelum dan setelah dikasih pendidikan. Jadi sebelum diintervensi dan setelah diintervensi. Terus langsung ke kerangka konsep Bu. Kerangka konsep. Siswa SMP ya? Kebanyakan di situ usia di bawah 18 tahun Ibu. Jadi rata-rata memang SMP.
kerangka teori. Jadi tentang remaja putri karena respondennya remaja putri, tentang full albusnya atau keputihan. Terus ini materi-materi dari teori-teori dari keputihan, terus faktor yang mempengaruhi penkes ya, kita kan mau kasih penkes. Jadi ada faktor lingkungan, instrumen, dan kondisi individu tersebut, ada penyakit penyerta atau enggak seperti itu. Nah ini medianya, jadi pakai media audiovisual yang Terus ke bawah. Kerangka konsepnya ini kemarin direvisi, Bu, belum sempat saya revisi. Kerangka konsep pendidikan kesehatan vulva hygiene memengaruhi kejadian full albus gitu. Terus ke bawah lagi. Stop. Eksperimen pre-post test, oke. Karena ini masih versi jadinya. Oke, terus ke bawah, Bu. Leafletnya belum diganti ya. G. Terus ke bawah. Populasinya 40 santri, terus 40 santri. 40 santri itu cewek apa cowok? Santri putri semuanya, Ibu. Di pondok itu putri semua. Lah mana tulisannya? 40 populasi putri atau putra itu di mana itu tulisannya? Oh iya. Ini di sini. Nah, terus ke bawah lagi. Tulisannya gede-gede men ya. Saya merem-merem ini. Oke, terus ke bawah. Nah, guys. Ya, lumayan. Terus ke bawah lagi, Bu. Saya secara garis besar aja. Teknik samplingnya total. Terus ke bawah lagi. Variabelnya. Oke, ke bawah lagi. Langsung aja. Definisi operasional. Oh, kok Pencast toh? Kenapa Ibu Pencast toh yang didefinisikan? Ini masukan saya ya Bu ya. Yang pertama, dari tujuan khususnya Ibu, yang karakteristik responden Ibu itu mau berdasarkan apa? Usia atau apa kok? Jadi kan Ibu kalau nggak salah tadi tujuannya pertama itu mendeskripsikan karakteristik responden di bla 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 gitu ya. Itu mau Ibu dasarkan pada apa? Berdasarkan apa karakteristiknya? Usia remaja, Ibu. Lah yang ngapain Ibu kategorikan kayak begitu? Apa manfaatnya? Bukannya rata-rata usia remaja itu sekian sampai sekian. Kok Ibu mau deskripsikan karakteristik itu mau berdasarkan pada apa? Paham maksud saya nggak, Bu? Iya, paham, Ibu. Kecuali Jadi mungkin kalau keduanya itu ya. Kecuali kalau Ibu itu karakteristiknya memang heterogen. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang usia muda, ada yang usia tua, dewasa, lansia gitu. Itu boleh, Ibu karakteristikan berdasarkan usia. Lah nek rata-rata usia nek santri itu kan remaja itu kan usianya segitu toh. Kok Ibu kategorikan lagi mau buat apa? Itu satu. Terus yang kedua, menurut saya kalau Ibu mau memasukkan karakteristik berdasarkan apa itu di tujuan khusus, Ibu harus jelas mau berdasarkannya apa. Ambil Ibu kira-kira faktor apa yang mempengaruhi kejadian flor albanya itu apa. Sekarang saya tanya sama Ibu Eka, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya FA itu atau flor alba itu apa? Tingkat pendidikan bisa. Kalau tingkat pendidikan kan memang sudah jelas bahwa dia Ibu ambil di santri, di mana santri itu kan berarti di sana SMP toh. Jadi Ibu enggak bisa dengan tingkat pendidikan jelas karena dia sudah homogen, enggak bisa Ibu mau inikan lagi. Apalagi kalau misalnya Ibu kesulitan untuk menginikan, ya menurut saya tidak usah. Kecuali kalau misalnya coba Ibu lihat batas faktor yang mempengaruhi terjadinya FA. Coba Bu di kerangka teori Ibu apa? Flor alba. Coba.
ke bawah. Nah, oh, nah ini Ibu, ini di sini, ini kan penyebab ya. Ini Nggih. Floor alba disebabkan oleh, menurut saya Ibu nggak tepat ini. Kalau floor alba disebabkan oleh infeksi, bakteri, parasit, virus, itu saya setuju. Tapi kalau yang untuk jenis kelamin, kemudian neoplasma, menopause, fisik, dan lain sebagainya, itu bukan disebabkan oleh, tapi mungkin faktor yang mempengaruhi jadinya FA. Nah, Ibu harus kaji ulang lagi teorinya Ibu. Nah, Nggih, siap. tapi di sini kenapa sekarang gini, Ibu kan memberikan penkes terkait dengan kebersihan ya, vulva hygiene ya. Nggih. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak ada di kerangka teori Ibu terhadap apa kebermaknaan vulva hygiene terhadap kejadian FA? Nggak ada tuh di kerangka teori Ibu. Nanti Ibu salah kalau nggak ada. Buat apa Ibu meneliti ini? Wong di kerangka teorinya aja nggak ada. Jadi harusnya salah satu faktor yang memicu terjadinya FA adalah vulva hygiene yang kurang. Harusnya begitu, sehingga ini menjadi sebuah hal yang mendasari Ibu melakukan penkes vulva hygiene. Paham maksud saya, Bu Eka? Nggih, siap Ibu, paham nggih. Ya. Tuh, jadi masukan saya tadi itu karakteristik, kemudian kerangka teori Ibu masih kurang ya menurut saya. Terus kemudian ke bawah lagi, Bu. Definisi operasional Ibu. Tadi santri, nanti santriwati berarti kan, bukan santri saja tapi santriwati. Perempuan. Stop. Kok Ibu pakai kontrol? Ibu pakai kontrol kah? Coba ke Yang atas. mana? Coba ke atas, Bu. Oh, terus. 12. Sorry. Ibu jangan pakai itu. Ibu pakainya yang panah ke bawah itu loh. Ke bawah, Bu. Ke bawah, Bu. Nah, terus repos eksperimen merupakan jenisnya tidak memiliki kelompok kontrol. Oh, oke. Terus ke bawah, Bu. Tuh leafletnya belum diganti ya. Nggih. Ke bawah. Terus. Rasional ya. Terus definisi operasi. Stop. Kriteria inklusi dulu. Ini untuk semuanya juga ya, untuk yang lain juga. Jadi menyimak ini juga teman-teman, semoga ada pandangan, ada ini. Kriteria inklusi, Bu. Inklusi. Nah, stop. Nah, Bu, inklusi itu tidak harus ada eksklusi. Nih, inklusi Ibu itu kan remaja putri bersedia menjadi responden. Kenapa Ibu inklusikan? Kan Bok jelas. Kemarin kan kita sudah bicara terkait dengan inform consent. Bagi orang-orang responden yang tidak bersedia menjadi responden, kan mesti kita berikan inform consent. Begitu dia tidak setuju, tidak mau menandatangani inform consent, itu secara etik legal itu sudah harus memang tidak boleh dimasukkan sebagai responden. Ngapain Ibu masukkan ke dalam inklusi? Jadi harusnya nggak perlu masukkan ke dalam inklusi untuk bersedia menjadi responden. Paham maksud saya, Bu Eka? Hah? Halo? Wah, Bu Eka? Aduh, kabur. Bu Eka, anu ya, kendala sinyal kah? Ih, untuk semua, Sinyal mungkin, Bu. Untuk semua teman-teman bersedia menjadi responden itu menurut saya, walaupun mungkin teman-teman itu ada, kalau membaca itu ada yang dimasukkan, tapi menurut saya tidak perlu dimasukkan. Ada hal lain yang penting yang lebih untuk dimasukkan kalau bukan hanya sekadar bersedia menjadi responden. Karena bersedia menjadi responden itu sudah secara etika penelitian itu ya bagi dia yang tidak bersedia itu sudah akan tidak tidak masuk ke dalam daftar responden tuh sudah di awal. Jadi tidak perlu masuk ke sini. Belum masuk Bu Eka. Kemudian Bu Eka belum. Sampun Ibu. Oh sudah. Iya. Tadi dengar Ya, suara baik. Bu Eka. Oke.
menurut saya itu Ibu hapus saja bersedia menjadi responden. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, kok bersedia menjadi responden tidak masuk ke dalam inklusi? Ibu jawab saja. Karena sesuai dengan etika penelitian bahwa seseorang yang tidak bersedia menjadi responden itu secara etikanya tidak masuk ke dalam daftar responden. Jelas itu. Paham ya Bu Eka? Waduh, hilang lagi Bu Eka. Halo? Hmm. Tes, tes. Halo Bu Eka. Bu Eka, Bu, Nggih, Bu. Bu Eka Iya, iya, dengar Bu. suara saya? Nggih, anu putus-putus ya, Bu. Sebenarnya wifi-nya masih apa ya, Dok? Oke, tadi dengar suara saya nggak, Ibu? Masukan saya ya. Kemudian yang kedua, Bu, Ibu tidak perlu menyantumkan remaja putri yang tinggal di Pondok Pesantren Putri Aisyah. Ini kenapa Ibu masukkan ke dalam inklusi, Bu? Nggih. Bukannya sudah jelas ya bahwa tempat penelitiannya Ibu tadi di judul itu di Pondok Pesantren Putri Aisyah Aji Barang kan sudah dicantumkan. Nah, kenapa Ibu masukkan ke dalam inklusi? Kalau sudah masukkan ke judul, sudah ada ya tidak perlu Ibu inklusikan itu secara otomatis ya pasti Ibu pasti inklusinya ya pasti di situ. Orang Ibu udah masukkan tadi kan judulnya Ibu kan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kejadian Floor Alba di Pondok Pesantren apa Aisyah Aji Barang Iya. kan judulnya Ibu kan itu. Nggih. Lah yang ngapain Ibu inklusikan lagi tempatnya? Tidak perlu tuh yo. Paham nggak Ibu? Nggih, siap, Ibu. Tidak harus ada inklusi, tidak harus ada eksklusi. Nah, terus kemudian eksklusi, Bu. Terus. Nah, eksklusi itu bukan lawan inklusi loh ya. Ingat, inklusi bukan lawan eksklusi. Jadi itu eksklusinya itu Ibu delete semua. Bersedia menjadi respon? Siap, Ibu. Iya. Jadi tidak harus. Nggak harus ada eksklusi. Ya, terus ke bawah lagi Bu, DO. Terus, nah stop. Ini DO-nya Ibu, ini kenapa pendidikan kesehatannya tok yang dimasukkan? Harusnya kurang apa, Bu? Kejadiannya. Iya. Nah, Ibu kan mau meneliti terkait dengan kejadian FA-nya, Floor Alba-nya itu kayak apa? Lah mana kok enggak dimasukkan ke DO itu gimana? Ya enggak? Nggih, siap, Ibu. Nah, terus sekarang saya nanya, Bu. Bagaimana cara mengukur Ibu kejadian FA-nya caranya piye? Ini pembimbingnya siapa, Bu? Bu Hani sama Bu Ita. Oh, Ibu caranya mengukur FA-nya gimana, Bu, caranya? Dari sebelum dan setelah dikasih intervensi, terus Oh, Ibu off nanti cam, Ibu off cam dulu. Ibu off cam dulu aja. ada waktu karena dikasih intervensi, ada kejadian lagi apa tidak seperti itu. Ibu off cam dulu nggak apa-apa, Bu. Ibu sinyalnya nggak stabil. Oke. Off cam dulu aja. Nah, oke, biar stabil. Mohon Oke. maaf, diulangi, Bu. Enggak, jadi kan diberikan jadi kan ada jeda waktu ya untuk intervensi, kejadian intervensi, apakah itu bisa menurun kejadiannya atau tidak, seperti itu mungkin Ibu. Bukan, maksud saya, Bu. Ibu itu kan ingin melihat FA-nya, Floor Alba-nya. Taunya bahwa dia itu, makanya kan Ibu harus definisikan operasional di sini. Taunya bahwa FA-nya itu sudah berkurang atau belum dari Penkes Ibu, caranya gimana? Paham nggak maksud saya, Bu? Dari teknik wawancara, isi kuesioner mungkin.
Gimana? Ibu mau caranya wawancara kayak mana untuk mengidentifikasi? Mbak, masih putihan enggak gitu? Begitu kah mau Ibu tanya? Mbak, masih keputihan enggak gitu? Halo, Ibu? Ibu putus. Itu masukan dari saya ya Bu. Terus kemudian hasil ukurnya itu Ibu nggak bisa dilakukan, tidak dilakukan. Ibu mau pakai itu kalau rancangan pendekatan Ibu tuh pre-post test control group design. Ada kontrolnya yang dilakukan dan tidak dilakukan. Harusnya ini adalah sebelum dan setelah. Harusnya begitu ya. Oke, gimana? Mereka nanti Iya, siap. dipertimbangkan ya. Oke, baik. Iya, terima kasih masukannya banyak banget Ibu. Nggak apa-apa Bu, ini demi ketes. Lagi belajar belum pernah. Iya nggak apa-apa. Itu nanti Bu, itu nanti pasti akan ditanyakan Bu. Nanti gimana cara Ibu melihat FA-nya, Floor Alba-nya itu caranya gimana, itu mesti akan ditanyakan. Itu pasti itu. Dan Ibu harus punya parameter yang jelas di mana nanti Ibu harus masukkan ke dalam definisi operasional ya. Sehingga kita tahu, oh ini Ibu parameternya ini untuk melihat gitu ya. Oke. Baik, berikutnya Eri Nugrahini boleh di stop share Bu? Terima kasih Bu. Oke, di stop share dulu. Ibu Eni ada Bu Eni? Bu Ada, Eri. Bu. Eri Nugrahini ada ya? Silakan Bu Eri. Langsung saja tujuan Bu. Oke, stop. Nah, ini juga sama ini. Bukan menganalisa ya, Bu, tapi menganalisis. Oh, gitu. Kemudian karakteristik perawatnya Ibu harus diperjelas berdasarkan apa? Perawatnya yang Ibu ingin lihat itu dari usia, jenis kelamin, mungkin dari tingkat pendidikan, ada yang mungkin D3, ada yang mungkin S1, mungkin ada yang magister atau apa gitu ya. Jadi harus diperjelas Oke. ya Bu, tujuan nomor 1 itu menurut saya ya. Kemudian lanjut Oke. ke kedua. Lebih baik didapat masukan sekarang daripada nanti pada saat ujian ditanya, Bu. Oke, betul, Bu. Terus ke bawah. Langsung ke kerangka teori saja. Yang saya Bu, kemarin belum dibetulkan kerangka teorinya. Oh, sudah. Yang penting sudah tahu ya salahnya ya. Oke, terus kerangka konsep. Oh, stop. Berat burnout itu berat ringan, motivasi kerja baik kurang baik ya. Ini parameternya Ibu pakai ini. Oh, terus apa Bu? Bab 3-nya. Ini Ibu untuk space lainnya Ibu kurang rapih. Ada yang satu, Oke, Bu. ada yang itu ya. Nanti dirapikan desain antara jarak desain dengan itu Oke. analitik cross seksional. Oke, terus ke bawah. Total sampling. Berat, ringan, terus bawah lagi Bu. Oh iya, ini Ibu ini definisi teoritis ya kalau saya baca ini Bu nih. Ya Bu ya, definisi. Oke. Ya udah, nanti yang penting Bu sudah tahu ya kesalahannya di mana.
Oke, terus ke bawah. Sampelnya berapa, Bu? 80, Bu. Coba ke atas. Terus. Stop. Oh, 80 total sampling ya? Nggih. Oke. Masukannya itu ya, Bu ya. Oke. Nggih, Bu. Nah, Bu Estri, ada Bu Estri? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu Estri ada? Oke, monggo Bu. Kurang Bu Estri sama Bu Ika ya. Bu Ika Penny ada, Bu Ika Penny? Ada, Bu. Nah, silakan Bu disiapkan. Tingkat kecemasan ibu yang memiliki bayi dengan BBLR. Oke, Ibu, masukan dari saya, tujuan khusus itu tidak boleh mengetahui. Ya, itu kan untuk mengetahui tingkat mengetahui itu masih bahasa yang belum bisa diukur. Jadi Ibu harus ganti, misalnya mengidentifikasi, ya. Mengidentifikasi tingkat kecemasan. Oh, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa, Bu? Ini judulnya Ibu, gambaran tingkat kecemasan ya? Nggih, Bu. Oh, Ibu kalau menurut Pendidikan kalau menurut saya, Bu, tapi saya nggak tahu ya, apa pertimbangan pembimbing. Itu tujuannya kenapa nggak jadiin satu aja toh? Mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu yang memiliki bayi baru lahir berdasarkan usia, pendidikan, dan apa itu? paritas. Ya, paritas. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat kecemasan ibu yang, nah gitu loh, Bu. Gitu. Jadi nggak, karena kalau ibu pisah, kalau tujuannya ibu pisah, nanti ibu tabelnya ada 3. Harus terpisah juga. Di definisi operasionalnya gitu. Bukan, di hasil. Kalau ibu Oh, tujuannya 3 dipisah. Jadi nanti ada kolom usia, tabel usia, misalnya tabel 4.1, tingkat kecemasan ibu berdasarkan usia. B, nanti tabel titik 4.2, tingkat kecemasan berdasarkan pendidikan. 3, tabel 4.3, tingkat kecemasan berdasarkan paritas. Nanti ibu harus gitu kalau ibu mau pisah kayak begini. oh, Jadi menurut saya itu di ini aja, Bu, di apa? Digabung. digabung. Kemudian tujuan khususnya yang kedua itu ibu meng, mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu atau menganalisis tingkat kecemasan ibu kayak gitu loh. Jadi nanti ibu akan tahu tingkat kecemasannya itu rata-rata apa, parah, sedang, ringan, atau apa gitu. Itu kan belum ibu masukkan ke dalam tujuan khusus. Ibu. Paham nggak? Paham maksud saya, Bu? Paham, Bu, paham. Jadi harus ada tingkat kecemasan secara global dulu apa, baru nanti ibu breakdown yang berdasarkan usia, kecemasannya gimana, berdasarkan pendidikan gimana, paritas bagaimana gitu loh. Jadi nggak usah dipisah kayak gini. Jadi ada 2, tapi ibu yang satu itu yang tadi menganalisis atau mendeskripsikan tingkat kecemasan secara umum. Bagaimana tingkat kecemasan secara umum untuk ibu yang memiliki BBLR gitu loh. Oke, Bu. Nah, terus ke bawah. Untuk yang kerangka konsep kemarin sudah revisi, Bu, tapi belum saya ketik. Ini belum saya revisi. Ya, Jadi nggak masih apa-apa. yang sangat sederhana. Ya, ini ibu halamannya juga salah ya. Halamannya kan penomorannya harusnya bab itu yang di bawah tengah, yang nggak ada kata-kata babnya itu di atas Di atas. Oh, gitu. kanan. Harusnya. Oke, terus ke bawah, Bu. Ini untuk kerangka teorinya. Belum selesai. Terus, Terus kerangka konsep. oke, terus. Kalau untuk definisi operasionalnya ini masih salah di Oh,
Definisinya Bu masih mengulang yang nama Ya. fasilitas. Oke, terus kemudian parameternya juga belum ada ya. Parameternya kecemasan apa itu juga belum ada itu di DO-nya, Ibu. Oh, yang tadi ya Bu. Mm-mm. Nah, itu mana? Itu kecemasan apa itu? Normal. Dikatakan normal kalau apa, ringan apa, sedang apa, berat apa, nggak ada tuh. Ada parameternya gitu Bu. Mm-mm. Terus ke bawah. Ini akhirnya ganti pakai harus Bu. Kan tadinya pakai DA, pakai das, diganti jadi pakai harus. Nanti Tapi Ibu, kalau ini belum saya ganti. iya, Ibu kalau ditanya Ibu bisa paham kenapa Ibu pakai das, kenapa pakai harus, kenapa pakai itu instrumen Ibu tuh biasanya ditanyakan, Ibu harus paham. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, baik. Terakhir, Ibu Ika. Ibu, sebelumnya mohon maaf Bu, laptop saya sedang rusak, sedang diperbaiki. Jadi kemarin saya juga belum upload ke Skalsa, sudah izin ke Bu Ririn. Saya izin ke Bu Ririn karena selaku koordinator metodologi penelitian Bu. B, monggo. Jadi hari ini saya tidak bisa share screen Bu. Oh, ya sudah. Mangga. Berarti sudah selesai nih ya. Sudah selesai ya. Baik, kalau sudah selesai berarti bisa kita akhiri ya. Nanti silahkan yang tidak hadir ini berarti ada sekitar 3 orang yang tidak hadir. Yang nggak hadir siapa saja nggih? Mohon bisa diinfokan ke saya yang tidak hadir. Sinten? Siapa Pak Bogi? Mohon diinfokan ke saya Pak. Siapa yang nggak hadir Pak? Tadi Mas Almas ngomong nggih, 1. Almas, Almas nggak masuk. Terus siapa lagi? Sudah hadir, Almas tadi sedang di jalan. Oh, sudah ya. Oh. Siapa lagi nggih yang karena kalau presentasi biasanya kehadiran akan menentukan nilai biasanya. Kalau saya tuh pasti. Siapa lagi? Mohon ada 3 orang berarti yang nggak hadir. Sinten nggih? Sinten Pak Adi Gunawan yang nggak hadir Pak Adi? Wanita ada nggak Hadir, Intan Bu? wanita? Ya saya minta Pak Adi suruh mengelis siapa yang nggak hadir kok ada Bu. Oh, Mama. Oh, salah pengertian. Gini. Mohon maaf, Bu. Tadi terkait hal yang sudah dipresentasikan oleh 3 teman kita, itu memang kita dinilai atau memang hanya untuk contoh ya, Bu? Dinilai, Oh, dinilai ya, Bu. dinilai. Oke. Berarti setelah hari ini pertemuan lagi untuk presentasinya kapan, Bu? Mohon maaf, Bu Nova. Ini yang merah ini saya berikan merah karena belum presentasi. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, sama ditambah dengan ditambah dengan yang itu, yang apa, yang nggak hadir. Makanya saya minta yang nggak hadir siapa. Pasti nanti nilainya akan berkurang. Karena ciri khas saya adalah pada saat presentasi nggak hadir pasti 0 nilainya. Itu kalau saya siapa nggak yang nggak hadir nggak? Mbak Intan Lanita, Bu. Oh, Tapi kemarin habis dirawat, Bu. oh, sakit. Iya, Oke. Sinten malih Ibu? Intan Lanita. Terus siapa lagi? Ibu Nova izin namanya tadi Estri Wulansari, bukan Wulandari. Oh iya iya iya. Tahu aja Ibu, saya aja nggak ngeh. Dulu deh saya absen aja deh. Samaan mah Bapak Ibu. Nggak tahu temennya mana yang hadir mana enggak. Arum ada, Adi Gunawan ada, Almas nggak ada. Almas Alpa ya? Nonton Bu, Ada. maaf tadi di jalan Bu. Oh ada, maaf. Almas, Ani ada, Anita ada, Arum, Arianti, Beni, Desi, Diah, Ina, Dwi, Eka, Eri, Estri, Ika, Intan, Intan Kusuma. Ada Intan Kusuma? Ada. Oke. Intan Kusuma, Intan Lanita nggak ada. Mukholih ada? Ada Ibu. Kurotul?
Kurotul, Tade. Tadi kayaknya ada deh namanya Ada, Ayuni tadi ada. Kurotul. Rian, Aji ada? Rian Aji ada? Rian Aji nggak ada ya? Alfa ya berarti ya? Tadi ada sih, Bu, pas awal-awal. Rian Aji. Rian Aji Irawan. Rian Aji Iran. Irian Septi ada? Ada, Bu. Rizky Intan ada? Hadir, Bu. Sri Bayu? Sri Bayu nggak ada? Bu, saya. Oh ada, maaf. Tanjung? Hadir, Bu. Timo? Hadir, Bu. Undip? Undip nggak ada, Undip? Ada. Ada online sih, Bu. Oh ada. Kaki ke belakang. Oh, jambulnya kelihatan itu, Bu. Iya saya nggak lihat, soalnya saya lihat daftar nama. Willy ada, Willy? Willy? Ada. Ya. Mana? Willy. Coba saya. Mental nombong ya, Bu. Mbak Willy tadi udah ada, Bu. Tadi ada Bu lagi habis Ada Bu, ada Bu. Oh Lagi di ada. jalan, Bu. Oh ya ya ya. Bogi ada, Bogi. Rizky Revo. Mohon maaf Ibu, tadi katanya Firiski HP-nya sedang rusak Bu, jadi nggak bisa ikut online. Oh berarti saya tuliskan HP rusak gitu ya. Rizky Revo Jalu. Terus Isna, kok ada Jalu sih? Isna ada, Isna? Ada Bu. Oke. Saya ulangi ya. Yang enggak, ini kan jumlahnya adalah 28 tambah 27. Ada semua 30, berarti 3 yang enggak masuk. Intan Lanita, Rian Aji, sama Firiski Revo. Firiski Jalu. Ya, oke. Ya, sudah saya. Karena pasti nanti nilainya berbeda ya, Bapak Ibu, antara yang, karena presentasi itu pasti harus wajib kalau untuk saya. Baik yang dapat jatah atau yang enggak, itu harus semuanya wajib. Baik, itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.